Assalamualaikum warahmatullahi sekalian. Selamat datang kembali di channel Realistik. Saya melihat ya, Indonesia itu masih belum siap yang namanya negara demokrasi. Sekali lagi saya katakan, Indonesia itu belum siap sama yang sistem pemerintahnya itu demokrasi. Lah, belum siap apa hubungannya gitu? Kenapa Indonesia itu belum siap gitu? Karena Indonesia itu tidak memprivasi agama. Sekali lagi saya katakan, tidak memprivasi agama. Lah, apa hubungannya memprivasi agama dengan demokrasi yang maju gitu. Jadi memprivasi agama dengan demokrasi itu sangat berhubungan. Apa hubungannya? Sebentar lagi akan saya jelaskan. Selain itu, saya melihat ya Indonesia itu tidak cocok dengan demokrasi. Karena apa? Karena negara demokrasi itu adalah negara yang berkesadaran tinggi, SDM tinggi, hakim tinggi gitu. Tidak buang sampah sembarangan gitu. Kesadarannya tinggi, tidak harus dibilang-bilang gitu, tidak harus ditekan-tekan gitu. Mempunyai kesadaran yang tinggi, hakimnya juga tinggi gitu. Jadi hal-hal seperti inilah yang mempengaruhi kenapa saya mengatakan bahwa Indonesia itu belum siap yang namanya menjadi negara demokrasi. Dan ada beberapa alasan lagi gitu, alasan yang paling logis kenapa saya mengatakan bahwa Indonesia itu belum siap menjadi negara demokrasi. Saya tahu video ini bakal sepi ya, karena channel ini memaksa saya membahas tentang Habib-Habib gitu, membahas tentang agama. Akan tetapi walaupun sepi ya, karena ini adalah keresahan saya pribadi. Nggak apa-apa sepi, yang penting ini saya salurkan melalui video ini keresahan pribadi saya. Sejarah demokrasi datang ke Indonesia itu dibawa oleh Pak Habibie. Jadi pada zaman Pak Habibie itu adalah demokrasi disahkan, dibentuk atau diminati Indonesia atau dianut seperti sekarang ini, sistem demokrasi. Namun ada yang lupa daripada analisis Pak Habibie itu sendiri, yaitu di negara demokrasi yang maju ya, bukan di negara demokrasi yang hancur-hancuran ya, seperti Brazil dan lain sebagainya. Bukan negara seperti itu maksudnya. Yang maju seperti Jepang, Prancis, Jerman dan lain sebagainya. Itu negara demokrasi yang maju. Jadi di negara demokrasi yang maju itu agama diprivasi coy. Kenapa saya mengatakan bahwa di negara maju itu agama diprivasi? Karena bukan mereka anti agama. Sekali lagi saya katakan, kalau saya mengatakan seperti ini mungkin negara maju itu anti agama. Bukan. Justru mereka sayang dengan agama. Mereka tidak mau agama itu dimanfaatkan. Karena dengan demokrasi itu sangat rawan gitu. Sangat sering dimanfaatkan yang namanya agama. Untuk apa? Untuk kampanye, untuk kepentingan pribadinya gitu. Seperti yang terjadi di Konoha lah gitu, bawa-bawa agama gitu, bawa-bawa ayat gitu, terus menggunakan dalil-dalil gitu. Ya ini apa? Untuk apa? Membodohi umat gitu, bikin perpecahan antara umat beragama gitu. Jadi inilah yang dipikirkan oleh negara-negara maju. Jadi mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Bukan berarti saya menghina Konoha ya. Di Konoha itu IQ-nya kan 78 ya rata-rata. Jadi kalau saya mengatakan bahwa agama itu harus diprivasi, mereka berpikir bahwa saya benci akan agama. Bukan, saya nggak benci agama. Bahkan negara maju juga mengatakan seperti itu. Mereka tidak benci agama, mereka sayang dengan agama. Mereka tidak mau agama itu dirusak gitu. Dirusak popularitasnya, dirusak citranya gitu. Jangan agama itu dibawa-bawa deh gitu ke ranah politik gitu, karena sering dimanfaatkan. Dari mana mereka belajar? Dari mana Jerman belajar? Dari mana Prancis belajar bahwa agama itu harus diprivasi kalau mau jadi demokrasi yang maju? Dari zaman Renaissance gitu. Di zaman Renaissance itu semua dikontrol agama, negara dikontrol, politik dikontrol, ekonomi dikontrol, semua hal dikontrol. Jadi mereka belajar dari yang namanya sejarah. Saat itu agama mengontrol semua hal, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Mereka terpuruk gitu. Eropa terpuruk dalam zaman kegelapan gitu. Jadi mereka belajar dari sejarah dan memanfaatkan sekarang ini. Jadi itu alasannya kenapa mereka memprivasi agama, memisahkan antara agama dengan negara. Lalu kenapa Konoha tidak belajar dari sejarah? Nah, itu yang jadi masalah karena literasi, mohon maaf sebesar-besarnya, literasi warga Konoha yang dihuni oleh Aki 78 ini tidak belajar dari sejarah. Literasi bacanya rendah dan lain sebagainya. Lalu kalau bukan demokrasi, sistem negara pemerintahan apa yang cocok di Indonesia? Seperti yang saya katakan di video saya sebelumnya, Indonesia itu cocok dengan semi demokrasi. Seperti Cina lah, ala-ala Cina gitu. Kalau misalnya
Indonesia itu demokrasi itu ya yang ada demokrasi kebablasan gitu. Orang Indonesia mengartikan demokrasi itu artinya bebas berpendapat walaupun pendapatnya tidak masuk akal. Akan tetapi Cina menggunakan semi demokrasi, mereka maju. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Sebelum saya tutup video, akan memberikan salah satu pesan moral. Pesan moralnya adalah demokrasi itu tidak cocok ke semua bangsa. Demokrasi itu cocok hanya negara yang sudah mapan. Saya Renostik, salam rasional.